Sari! Sari! Buka pintunya, Sari! Ibu itu tahu kamu itu ada di dalam. Sari! Sari! Kapan kamu itu mau bayar uang sewa? Apa kalian itu sudah lupa? Kalau kalian tuh menunggak 2 bulan. Buruan! Buka, Sari, pintunya! Ayo bangun! Ingat ya, Sari, ini peringatan terakhir buat kamu. Kamu itu mau bayar kos atau tak laporkan ke polisi biar kalian tuh semuanya penjara. Dengar ya, Sari, sampaikan ini sama suamimu Wahyu. Hah? Terjadi lagi, Sari sekeluarga terancam diusir lagi. Beban kebutuhan ekonomi terus saja menjepit, nafas mereka kian terhimpit. Arti hidup bagi Sari Wayuningsi dan Fitria anaknya ialah bertahan hidup dengan segala cara. Hari demi hari dilaluinya dengan sabar dan tabah. Manakala perjuangan sang suami Wahyu Pujiwinarno belum juga berbuah. Tidak ada lowongan buruh proyek bangunan pula. Gimana? Rewel enggak, Fitria? Enggak. Oh, syukur deh. Oh ya, Ayah bawa makanan. Ayo kita makan. Sebelumnya maaf ya kalau Ayah pulangnya telat. Ya. Gak apa-apa ya. Oh ya, ini juga. Ayah bawa susu kedelai buat anak kita, Fitria. Dalam suka duka, pasangan Wahyu dan Sari saling setia sejak memutuskan menikah di usia muda. Keduanya hidup apa adanya, lantas dikaruniai seorang bayi putri nan jelita, sebut saja namanya Fitria. Ada apa? Kamu kenapa? Kok kamu nangis? Hari ini Ayah gimana? Kamu udah dapat kerja belum? Belum, Bunda. Kita masih bertahan juga karena pinjaman. Bunda. Tadi ibu kos lagi uang kosan 2 bulan yang lalu ya. Udah dimarah-marahin. Bunda takut ya. Dibawa-bawa polisi, Bunda takut. Bunda. Sabar ya. Kalau begini, tidak ada pilihan lain. Kita kabur aja gimana, Bunda? Biar nanti Ayah minjam motor sama teman Ayah. Atau kita terpaksa minta bantuan lagi sama orang tua kamu. Kita minta pinjaman uang untuk bayar sewa kosan. Setelah itu, kita cari kosan baru aja. Gimana? Iya ya. Sabar ya. Udah, makan lagi. Ayo. Wahyu dan Sari seringkali serba terpaksa, nekat mengambil resiko untuk menyambung asa. Seperti gali lubang tutup lubang, peluang tersebut makin jarang. Hingga akhirnya Wahyu sekeluarga memutuskan untuk pindah
dengan pilihan sementara kembali menumpang di rumah mertua. Ini motor siapa ya? Punya temen namanya Saipul. Ayah pinjem motor ini supaya kita bisa pulang, Bun. Ayah, lihat deh. Ada rumah kos. Ayah mau coba telepon nggak? Oh iya, boleh Bu. Coba ya. Ayo sini. Ayo turun dulu. Bunda gendong ya. Pelan-pelan ya Fitri. Ayah telepon dulu ya Bun ya. Iya, telepon ayah. Tampaklah sebuah rumah kos cukup mewah yang menarik perhatian mereka yang milik seorang guru juga wakil kepala sekolah bernama Eli Marida. Halo? Selamat siang, Bu. Iya siang Pak. Maaf ini saya mau nanya. Di rumah Ibu masih ada kamar kosong enggak ya? Oh iya kebetulan masih sisa 1 kamar. Bapak berminat? Ayo datang aja dulu ke rumah. Lihat kamarnya dulu. Oh, boleh Bu. Kebetulan saya udah ada di depan rumah Ibu nih, di depan pagarnya. Oh iya baik-baik. Silakan masuk saja Pak. Kebetulan pagarnya tuh nggak dikunci. Oh, iya Bu. Gimana ya? Ada orangnya di dalam. Ada kamar kosong juga Bunda. Ayo, Udah kita masuk. ayo. Masuk. Ayo San. Ayo. Kedatangan Wahyu sekeluarga disambut baik oleh Eli Marida. Ia membuka pintu rumahnya lebar-lebar pula. Ayo silakan Pak, Bu. Ayo silakan masuk. Iya Bu, makasih Bu. Ayo Bunda. Ayo silakan. Ayo silakan. Iya, Bu. Silakan. Dede, aduh cantik banget. Jadi bapak sekeluarga yang cari kamar kosan rupanya. Iya Bu, kalau misalkan cocok, kami sekeluarga mau langsung menempati Bu. Oh baik-baik, syaratnya biasa saja. Cukup fotokopi kartu identitas sama fotokopi kartu keluarga. Iya Bu. Dede, kamu cantik sekali. Kalau gitu saya pamit ke dalam sebentar ya. Mau cek kamarnya dulu sebelum bapak periksa. Nggak apa-apa Bu, silakan. Biar kami tunggu di sini aja. Rumahnya bagus banget ya. Iya Bunda, di rumah sini pasti ada banyak harta penyimpanannya Bunda. Kita kapan ya punya rumah yang bagus kayak gini? Aduh, mohon maaf jadi lama nunggu. Iya Bu, nggak apa-apa. Kamarnya udah siap. Apa bapak dan ibu mau lihat sekarang? Wah, boleh Bu. Ya udah, ayo. Ayo. Iya Bu, ayo Bunda. Nah, ini dia kamarnya. Kecil tapi nyaman. Bagus ini namanya. Nah, ini kamar mandinya. Bersih kan? Dede suka kan? Suka nak? Oh, pintar. Sepulangnya Wahyu sekeluarga, Eli mendapat harapan jua. Sementara bagi Wahyu serupa pula. Namun bukan untuk menyewa, tetapi justru untuk mencuri di rumah Eli Marida. Bunda takut ya. Apa hanya itu jalan satu-satunya? Terus kamu ada jalan lain? Tadi kamu dengar toh, kalau ibu kamu itu udah nggak ada uang lagi. Lalu gimana kita bisa dapat uang untuk bertahan hidup?
Ini satu-satunya cara. Sekarang aku mau tanya sama kamu. Apa yang kamu lihat dari rumahnya si Eli Marita itu? Kalau ayah lihat kesempatan untuk mendapatkan uang secara instan, secara cepat, kita ambil hartanya, kita gadai, lalu kita dapat uang tunai. Tapi ya, Ayah itu sulit sekali mendapatkan uang. Di mana-mana proyek ditutup, Bunda. Kita tuh harus tetap bertahan hidup, Bunda. Kita harus tetap berusaha. tapi gimana kalau dia melawan ya? Nggak mungkin. Kita berdua. Dia sendiri. Kita tuh bisa atasi kok. Oleh karena itu, besok kamu datangi Mulyani. Bunda pinjam pisau dapurnya. Kita akan pakai untuk menakut-nakuti dia. Terus kalau Bunda pinjem pisaunya, Bunda jawab apa kalau ditanya ya? Bilang saja buat nyari kencur di kebun. Tapi kamu jangan gugup. Supaya dia tidak curiga sama kamu. Ya udah, terserah Ayah aja. Wis. Terucaplah kata sepakat sehingga berlanjutlah skenario jahat. Semua persiapan dilakukan sesuai rencana. Wahyu dan Sari kembali mendatangi rumah Eli Marida. Piciknya, mereka juga membawa Fitria dengan maksud supaya Eli tidak curiga. Silakan. Ya, Bu. Makasih, Bu ya. Ayo silakan. Iya, Bu. Makasih, Bu. Jadi gimana? Saya kirain kalian tidak jadi. Iya, Bu. Jadi kapan masuknya? Mungkin besok lusa, Bu. Hari Senin, tanggal 23 Desember. Oke, kalau gitu kasih tanda jadinya dulu ya. Iya, Bu. Ayo, Bu. Saya boleh pinjam kamar kecilnya sebentar nggak? Oh iya, boleh. Ayo saya antar ke belakang. Bunda ke belakang dulu ya. Sari pun mulai bermain peran, diawasi oleh sang suami diam-diam. Ketika keduanya meninggalkan ruangan, lantas Wahyu melihatnya sebagai kesempatan. Tak puas juga, Wahyu malah makin nekat saja. Ia menyelinap masuk ke dalam rumah. Ini toiletnya, silakan. Berhenti kamu! Maling ya kamu? Maling kamu! Diam kamu, diam! Masa bodoh? Kamu pikir saya takut? Maling kamu! Eli berusaha melawan sekuat tenaga, namun sia-sia. Ia tetap tak berdaya sebab ia menghadapi tenaga dua orang dewasa. Celakanya, Eli seorang diri di rumah sehingga nyawa Eli Marida berada di tangan Wahyu dan istrinya.
Maka berakhirlah hidup Eli Marida, sementara Wahyu dan Sari mendapatkan yang diinginkannya. Satu nyawa binasa, gegara sebuah ponsel saja, serta dompet berisi duit sebanyak Rp350.000. Sementara warga desa Temuwulan dibuat gempar oleh temuan mayat Eli Marida. Di Kecamatan Diwek, pasangan Wahyu dan Sari merasa bahagia dan lega ketika duit hasil kejahatan bisa melunasi semua tunggakan. Tak hitung ya. Yo, wis pas. Loh, koyo ngene kan penak tenan loh. Yo. Wis, aku pamit. Suwun ya. Sama-sama. Nih Mas, dari saya bayarin aja Mas 1 juta rupiah. Kalau kayak gini paling saya berani 700, Mas. 700 ya Mas. Padahal saya waktu beli itu 1,5 Mas. Ini saya jual paling murah 1 juta. Masih grace loh Mas. Mas, ini udah harga paling bagus banget saya kasih untuk Mas. 700, Mas. 700.000 ya. Padahal 1 juta udah paling murah tuh Mas. 700 saya beraninya, Mas. Gimana? Gimana ya? 700. Ya wis loh. Ya. Ditambah pula, Dihitung dulu, ponsel Mas. korban laku ya, Mas. tergadai Rp700.000. Sungguh tega. Apakah hati nurani pelaku sudah tiada? Berpesta pora dengan tumbal nyawa. Semoga awet HP-nya ya. Saya pamit ya. Ya. Sejak 21 Desember 2019, misteri pelaku pembunuh Eli Marida belum juga terungkap tuntas. Selama 3 pekan berjalan, proses penyelidikan masih mengumpulkan bukti-bukti juga keterangan bahwa penyebab kematian korban akibat kekerasan yang mengakibatkan patah tulang iga dan pendarahan dalam rongga dada korban. Kasusnya murni Lalu apakah polisi mampu mengungkapkan? Masih kita terus urai sehingga nanti akan bisa menuju kepada tersangka yang melakukan perbuatan tersebut. Ya, saat ini saksi yang sudah kita periksa itu sebanyak 13 orang saksi. Untuk mengarahnya masih kita analisa, ya, masih terus kita analisa, masih kita terus teliti. Mudah-mudahan dari bukti-bukti dari saksi-saksi yang kita periksa nanti bisa mengarah kepada siapa pelakunya. Setelah 3 pekan lebih, akhirnya identitas dan posisi Wahyu bisa terlacak oleh polisi. Wahyu ditangkap pada 15 Januari 2020 saat berkeliaran bebas di Dukung Randu. Pak, ampun Pak. Pak, saya salah apa Pak? Pak, salah saya apa Pak? Udah diam. Polisi tidak mendapatkan perlawanan berarti sebab Wahyu langsung menyerah juga lekas mengakui. Apa Pak? Udah diam Pak. Ayo, bangun. Sari, itu ada yang cari kamu. Betul, ibu yang bernama Sari Wayuningsih? Betul, Pak. Silakan ikut kami ke kantor polisi. Pak, saya nggak mau, anak saya nggak mau kalau ditinggal sendirian, Pak. Ya, silakan bawa saya. 15 menit kemudian, Sari Wayuningsih yang mendapat giliran. Saat penangkapan, Sari langsung menyerah tak ada perlawanan. Keduanya pun langsung check-in di dalam sel tahanan. Penyidik menjerat kedua tersangka telah melakukan tindak pidana pembunuhan yang diikuti oleh perbuatan pidana lainnya. Baik Wahyu maupun istrinya Sari, mereka lugas mengakui telah melakukan aksi Rajapati. Motivasinya apa, Mas? Ya, kamu mukul pakai Apa tangan kosong. motivasinya? Tangan kosong apa tangan isi? Jangan
kebutuhan sehari-hari. Untuk kebutuhan sehari-hari. Yang dipukul apanya? Pekerjaannya apa, Mas? Bangunan. Terus kok kenapa pembunuhnya sedemikian sadis? Gila, Mas. Gila. Sudah direncanakan lama, Mas? Enggak. Berarti timbul itu karena lihat kos-kosan terus orangnya agak berada gitu ya. Tapi kok peralatannya lengkap itu, Mas? Pisau sama paving block dan lain-lain. Kembali dulu. Nyiapkan bawa pisaunya dari rumah. Memang sudah ada niat untuk membunuh atau belum? Enggak ada. Awalnya bagaimana? Kok bisa niat membunuh? Takut ketahuan. Kalau sudah begini, bagaimana? Hingga akhirnya baik keluarga korban maupun kedua terdakwa menggantungkan harapan di Pengadilan Negeri Jombang untuk sebuah keadilan. Oleh karena situasi pandemi melanda, proses persidangan dilakukan lewat sarana multimedia. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1 Wahyu Puji Wirano bin Mulyono tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 tahun. 3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 2 Sari Wahyu Ningsih binti Ponima, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 tahun. Demikian ya para terdakwa, putusan dari Pengadilan Negeri Jombang atas dakwaan dari saudara bisa mengajukan nanti pikir-pikir atau terima putusan untuk waktu pikir-pikir selama waktu 7 hari. Saya terima yang mulia. Untuk terdakwa 2 Sari Wahyu Ningsih, mau pikir-pikir, terima atau mau banding? Saya terima yang mulia. Nomor 9,